Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita membayangkan apa jadinya jika seseorang meninggal di tanah suci Makkah, namun jasadnya ditolak bumi? Kisah nyata yang akan kita dengar hari ini bukan sekadar cerita, tapi sebuah tamparan yang menggugah jiwa. Seorang pria yang seluruh hidupnya jauh dari Allah tiba-tiba meninggal dunia di Makkah. Tapi bukan kemuliaan yang menyambutnya, melainkan peringatan keras dari langit dan bumi. Kisah ini bisa menjadi cermin bagi kita semua, bahwa perjalanan ke tanah suci bukanlah soal fisik tapi juga hati. Bahwa tidak semua yang wafat di sana berakhir dalam kemuliaan. Dan bahwa taubat tidak bisa ditunda, karena ajal datang tanpa kompromi. Dalam sekejap, segalanya bisa berubah menjadi penyesalan abadi. Sebelum kita lanjut ke kisah utamanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus menyampaikan kisah-kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Cerita ini mungkin berat, namun semoga bisa membuka mata dan hati kita semua. Mari kita mulai kisah yang akan mengguncang batin ini, tentang seorang pria yang datang ke Makkah bukan untuk mencari Allah, tapi untuk kabur dari hidup yang kelam. Namun ia tak pernah kembali lagi, dan kepergiannya menjadi pelajaran bagi ribuan orang. Namanya Fadli, seorang pria berusia 42 tahun yang dikenal di kampungnya sebagai pebisnis sukses, tapi juga dikenal dengan gaya hidup bebas dan jauh dari agama. Ia punya segalanya, uang, mobil mewah, relasi kuat, tapi satu yang ia abaikan sepanjang hidupnya: sholat. Ia mengaku muslim, tapi masjid tak pernah menjadi tujuannya. Fadli punya masa lalu yang kelam. Dalam perjalanan bisnisnya, ia pernah menipu banyak orang, mengambil hak anak yatim, dan mempermainkan banyak wanita. Ia tahu itu salah, tapi selalu berkata, "Nantilah, kalau sudah tua, aku taubat." Kalimat itu terus diulang seperti jaminan. Hidupnya panjang. Suatu hari, karena merasa hidupnya mulai membosankan, Fadli memutuskan untuk ikut umrah. Tapi bukan karena panggilan hati, melainkan hanya karena diajak teman bisnis dan ingin sekadar jalan-jalan religi. Ia bahkan berkata, "Kita healing ke Makkah, bro." Sebuah kalimat yang mencerminkan betapa jauhnya ia dari makna ibadah yang sesungguhnya. Tanpa bekal ilmu, tanpa persiapan hati, Fadli berangkat ke tanah suci. Ia membawa koper penuh baju mewah, parfum mahal, dan jam tangan branded. Tapi satu hal yang tak ia bawa, niat yang tulus untuk mendekat kepada Allah. Setibanya di Makkah, Fadli tidak menangis seperti jamaah lain saat melihat Ka'bah. Ia justru sibuk selfie, membuat story Instagram, dan mengomentari harga-harga hotel. Teman-temannya mulai risih, tapi tak ada yang berani menegurnya. Ia terlalu dominan, terlalu merasa dirinya paling hebat. Tawaf pun ia lakukan dengan cepat dan asal-asalan. Doanya hanya sebatas hafalan. Bahkan beberapa kali ia berhenti hanya untuk mengambil gambar. Ia lebih fokus pada pencitraan sosial media daripada khusyuknya ibadah. Ia bilang, "Yang penting niat baik, soal cara belakangan." Sebuah kalimat yang terdengar santai, tapi penuh kesombongan. Namun di malam kedua, sesuatu mulai terasa aneh. Fadli mengeluh, dadanya sesak. Ia bilang seperti ada beban berat yang menindihnya. Dokter hotel mengatakan tidak ada yang serius, hanya kelelahan. Tapi malam itu, ia tak bisa tidur. Dan saat azan subuh berkumandang, Fadli tiba-tiba terjatuh di kamar mandi. Ia dibawa ke klinik darurat. Kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya adalah, "Aku belum siap mati." Dan detik berikutnya, jantungnya berhenti. Di tanah suci yang seharusnya memuliakan tamu Allah, Fadli mengembuskan nafas terakhirnya. Kematian Fadli membuat heboh rombongan. Semua kaget. Tak ada yang menyangka ia akan meninggal secepat itu. Beberapa teman menangis, tapi ada juga yang berkata lirih. Dia memang terlalu jauh dari Allah. Tubuhnya dibaringkan di kamar jenazah untuk dimandikan dan dikafani. Namun saat hendak dimandikan, tubuhnya mendadak kaku dan sulit digerakkan. Air sulit meresap ke kulitnya, dan wajahnya tampak menghitam perlahan. Sang pemandi jenazah mengatakan, "Baru kali ini saya temui jenazah yang seperti ini di Makkah." Beberapa jamaah mulai membaca istighfar dengan gemetar. Setelah dimandikan dengan susah payah, jenazah dibawa ke pemakaman. Namun disinilah kisah paling mengejutkan terjadi. Saat akan dimasukkan ke dalam liang lahat, tanah yang telah digali runtuh berulang kali. 3 kali dicoba, 3 kali longsor menutupi liang itu.
Pemandu jenazah akhirnya berkata, "Mungkin ini peringatan dari Allah. Kita harus istighfar banyak-banyak." Semua jamaah terdiam. Suasana menjadi mencekam. Fadli wafat di Makkah, tapi tubuhnya seolah ditolak oleh bumi. Pihak pengurus jenazah akhirnya memutuskan menggali liang lahat di sisi lain pemakaman. Tapi lagi-lagi, tanahnya seperti tak mau terbuka. Setiap kali cangkul masuk, batu keras atau akar besar menghalangi. Padahal pemakaman itu digunakan setiap hari, dan tak pernah ada kejadian seperti ini sebelumnya. Beberapa jamaah mulai membaca surah Yasin, berharap suasana bisa tenang kembali. Beberapa teman Fadli mulai terisak. Mereka tahu Fadli semasa hidup sering berkata bahwa ia belum siap mati. Dan kini, kematian itu datang justru di tempat suci yang mulia. Tapi seolah-olah seluruh alam tidak menyambut kepergiannya. Seorang ustaz yang ikut dalam rombongan mulai menangis dan berbisik, "Mungkin Allah sedang memperlihatkan sesuatu pada kita." Waktu terus berjalan dan hari mulai panas. Akhirnya dengan susah payah, liang kubur dipaksakan selesai dan jenazah dimasukkan. Tapi kejadian terakhir membuat semua orang menggigil. Saat papan penutup kubur diletakkan, terdengar suara retakan keras dari dalam tanah. Dan tak lama kemudian, papan itu ambruk ke bawah seperti tanahnya hampa. Bumi menolaknya, kata salah satu pengurus sambil menahan gemetar. Tidak ada penjelasan logis untuk semua ini, tapi kejadian itu cukup untuk membuat rombongan Fadli tersadar bahwa perjalanan ke Makkah bukanlah tempat pelarian dari dosa, tapi tempat kembali kepada Allah. Dan jika hati tidak ikut dibawa, maka tubuh pun bisa ditolak oleh tanah suci. Beberapa hari setelah pemakaman, teman-temannya mulai merenung. Salah satunya Raffi, yang selama ini paling dekat dengan Fadli, akhirnya mengungkap kisah masa lalu sahabatnya. Fadli itu baik, tapi terlalu banyak menunda tobat, katanya sambil meneteskan air mata. Dia tahu semua yang dia lakukan salah, tapi dia selalu bilang, nanti. Raffi mengenang saat Fadli pernah menangis diam-diam di sebuah masjid kecil di Jakarta. Katanya ia iri pada orang-orang yang tenang menjalani hidup sederhana, tapi penuh iman. Tapi kesombongan dan kenikmatan dunia selalu membawanya kembali. "Aku belum siap jadi orang alim, Raf," katanya waktu itu. "Aku masih terlalu kotor." Semua kilas balik itu menghantui benak Raffi. Ia merasa gagal mengingatkan lebih keras. Tapi, siapa yang bisa melawan takdir? Raffi kini hanya bisa memohon agar Allah menerima Fadli, meski tanda-tanda kematian sahabatnya begitu mengerikan. Mungkin ini pelajaran buat kita, bukan cuma buat dia, ucapnya lirih. Kematian itu bukan akhir dari segalanya. Tapi bagi Fadli, kematiannya menjadi awal dari percakapan yang tak selesai. Sebab kini tak ada lagi yang bisa ia katakan. Yang tersisa hanyalah jejak yang ia tinggalkan dan pesan tak bersuara yang terasa amat keras. Beberapa jamaah dalam rombongan menceritakan kejadian-kejadian aneh setelah kematian Fadli. Salah satu dari mereka, seorang ibu paruh baya, bermimpi bertemu Fadli yang mengenakan pakaian putih, tapi wajahnya tertutup kabut. Dalam mimpinya Fadli hanya berdiri mematung di ujung Masjidil Haram. Tanpa berkata sepatah kata pun, wajahnya tidak tampak jelas. "Tapi saya tahu, itu dia," ujar sang ibu. Mimpi itu terjadi berulang selama 3 malam. Hingga akhirnya, dalam mimpi keempat, sosok Fadli perlahan menundukkan kepala dan menghilang. Apakah itu tanda bahwa ruhnya gelisah? Atau justru permintaan maaf yang tak sempat diucapkan? Seorang ustadz dalam rombongan menjelaskan, kadang Allah beri isyarat bukan untuk si mayit, tapi untuk orang yang masih hidup, supaya kita tidak ikut tersesat dan tidak ikut meremehkan taubat. Kata-kata itu terasa menampar. Semua jamaah terdiam, tertegun dalam diam yang menyesakkan dada. Setelah kepulangan ke tanah air, para rombongan tidak lagi sama. Banyak yang mulai rutin ke masjid, banyak pula yang menghapus foto-foto selfie berlebihan di Makkah. Perjalanan ibadah yang awalnya sekadar formalitas, kini berubah menjadi titik balik. Semua berawal dari satu kematian yang begitu mengguncang mereka. Kisah itu sampai ke tanah air, dan Ibu Fadli menjadi orang yang paling terpukul. "Saya selalu bilang, jangan tunda sholatmu, nak," katanya sambil menangis di depan para pelayat. Wanita tua itu mengaku sudah lama khawatir akan kondisi rohani anaknya, tapi Fadli selalu menjawab dengan senyum dan janji kosong. Sang ibu berkata, "Saya ingin sekali dia mati husnul hatimah, tapi mungkin Allah punya cara
mendidik kita semua. Kalimat itu membuat banyak orang menangis. Sebab yang lebih menyakitkan dari kematian adalah rasa tidak siap menghadapi akhir. Dan Fadli mungkin tidak pernah benar-benar bersiap. Ibu Fadli tetap mendoakan anaknya setiap malam. Ia bersedekah atas nama Fadli dan terus berharap ada kebaikan yang bisa menjadi penebus dosa anaknya. Doa ibu mungkin lebih kuat dari apapun, kata seorang ustaz yang menemaninya. Dan dari air mata itulah, semoga Allah masih memberikan rahmat-Nya kepada hamba yang penuh dosa. Kematian Fadli menjadi buah bibir. Tapi ibunya tidak ingin anaknya hanya dikenang karena siksa kubur. Ia ingin anaknya dikenang sebagai pelajaran, sebagai cermin bagi semua anak muda yang hari ini menunda sholat, menunda taubat, dan meremehkan waktu beberapa pekan setelah kejadian. Video singkat tentang pemakaman Fadli yang penuh keganjilan tersebar di grup-grup pesantren. Banyak orang yang awalnya hanya menonton sekilas, tiba-tiba menangis tanpa sebab. Aku merasa itu bisa saja aku, tulis seorang netizen dalam komentarnya. Satu persatu, hati mulai terbuka. Seorang remaja yang telah lama meninggalkan sholat, 5 waktu kembali ke masjid. Seorang wanita yang hidup dalam pergaulan bebas mulai mengenakan hijab. Fadli, dalam diamnya di alam kubur, telah menjadi wasilah bagi banyak perubahan. Allah memang maha membolak-balikkan hati. Bisa jadi, seorang yang buruk menjadi jalan hidayah bagi banyak orang. Dan mungkin itu rahmat-Nya yang tersembunyi. Di balik kematian yang penuh peringatan, ada ribuan nyawa yang kembali kepadanya. Kisah Fadli menjadi kisah yang hidup. Diceritakan di mimbar-mimbar, dibagikan di media sosial, dan dijadikan pelajaran dalam majelis ilmu. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyadarkan bahwa hidup terlalu singkat untuk ditanda-tanda. Banyak yang berkata, kasihan Fadli, tapi ustadz yang menyaksikan pemakamannya berkata, yang kasihan itu justru kita. Jika tidak mengambil pelajaran dari kisah ini, kalimat itu menggema dalam setiap pengajian yang mengangkat kisah Fadli. Hikmah terbesar dari kisah ini adalah tentang waktu yang kita sia-siakan untuk dunia, padahal akhirat menanti dengan pasti. Waktu yang kita anggap panjang, padahal ajal bisa datang dalam diam. Dan waktu yang seharusnya digunakan untuk mendekat, malah kita habiskan untuk menjauh. Jangan tunggu panggilan umrah untuk berubah. Jangan tunggu tua untuk bertaubat. Jangan tunggu kematian datang untuk menyadari bahwa hidup ini hanya sebentar. Fadli telah pergi, dan mungkin ia sedang menunggu. Kita membaca Al-Fatihah untuknya. Apakah kita akan menunggu tanda-tanda seperti yang menimpanya? Atau kita mulai sekarang saat ini juga menjadi hamba yang sadar bahwa dunia ini hanya mampir sebentar? Sahabatku yang dirahmati Allah, kisah ini bukan untuk menakuti, tapi untuk menyentuh nurani. Bahwa Allah itu maha pengampun, tapi juga maha adil. Bahwa pintu taubat selalu terbuka, tapi kita tidak tahu kapan ajal menutup pintu itu untuk kita. Jangan tunggu panggilan kematian, baru menyadari makna hidup. Jangan menunda taubat, karena kita tidak tahu apakah esok masih bisa bangun. Jangan biarkan dunia menutup cahaya hati kita. Hari ini bisa jadi adalah hari terakhir kita. Jika ada pelajaran dari Fadli, itu adalah jangan datang ke Makkah hanya dengan tubuh, tapi bawalah juga hatimu. Dan jangan pernah menganggap tempat suci bisa membersihkan dosa. Jika kita tidak pernah benar-benar berniat kembali kepadanya, Allah tidak butuh haji atau umrah kita. Yang Dia inginkan hanyalah hati yang kembali. Dan semoga kita bukan termasuk orang-orang yang menyesal di ujung waktu. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan tuliskan di kolom komentar. Ya Allah, jangan biarkan aku wafat dalam keadaan lalai. Semoga komentar itu menjadi doa yang disaksikan oleh malaikat. Silakan share video ini kepada orang-orang tercinta. Siapa tahu dari kisah ini ada satu hati yang tersentuh dan kembali kepada Allah. Jadilah bagian dari dakwah, meski hanya dengan satu klik. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, karena kami akan terus menghadirkan kisah-kisah nyata yang menggugah hati dan menegur jiwa. Karena terkadang yang menyentuh kita bukanlah ceramah, tapi cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.